Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Chef Adi akan sharing-sharing perihal tentang suatu preparation di kitchen, di rumah sakit maupun di hotel maupun di restoran. Ada beberapa step yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nanti kita bahas satu persatu secara detail. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tentang preparation. Preparation adalah suatu kegiatan yang harus kita lalui step by stepnya dari step pertama, kedua, ketiga sampai ke finishing. Yang step pertama adalah kita wajib mengetahui tentang peralatan-peralatan seperti pisau, cutting board. Itu untuk langkah pertama. Untuk langkah kedua kita harus tahu berapa yang harus kita preparationkan untuk berapa PK, atau mungkin untuk itu dikonsum secara langsungkah, atau mungkin untuk dibungkus dan lain-lain. Untuk step pertama kita wajib mengetahui apa itu pisau atau mungkin apa cutting board. Pisau sendiri dibagi beberapa macam pisau. Salah satunya adalah pisau ini untuk fish knife, atau mungkin ini pisau untuk memotong ikan atau untuk memilih ikan. Dia bedanya lebih tipis tapi dia memanjang untuk pisaunya. Untuk yang kedua, ini untuk pisau serbaguna orang bilang. Jadi ini bisa buat sayur dan bisa untuk buah. Yang ketiga, di sini ada golok. Ini biasanya untuk memotong tulang atau mungkin daging yang masih keras. Selanjutnya, ini untuk boneless. Ini untuk memotong atau mungkin membuang tulang seperti kayak ayam atau mungkin daging iga, kita akan kupas pakai pisau ini. Selanjutnya ada namanya bread knife. Ini pisau khusus untuk memotong roti atau memotong bread. Bedanya adalah di sini dia bergerigi seperti gergaji. Yang selanjutnya ini untuk filet, Ini sama kegunaannya untuk membuang tulang atau mungkin duri di ikan maupun di ayam ataupun daging sapi. Ini sama, cuman beda warna. Nah, di sini saya kasih satu contoh. Seharusnya pisau itu ada beberapa macam perbedaan warna. Bisa dilihat dari pegangannya pisau tersendiri. Bila yang merah ini khusus untuk beef atau mungkin daging kambing, dia pakai yang warna merah. Untuk yang warna hijau dan seterusnya itu terbagi-bagi. Yang warna hijau untuk sayuran dan untuk buah. Yang warna kuning itu untuk poultry seperti ayam, bebek, duck dan lain-lain. Begitu juga dengan cutting board atau mungkin talenan ya, orang lebih apa mungkin talenan. Untuk cutting board sendiri dibagi beberapa warna dan kegunaannya berbeda-beda atau mungkin bermacam-macam. Salah satunya adalah warna merah. Warna merah ini biasa digunakan untuk memotong seperti daging sapi, daging kambing, dia pakai warna merah. Untuk selanjutnya ada warna kuning. Warna kuning ini biasa kita pakai untuk memotong unggas seperti bebek, ayam, burung, dia pakai warna kuning. Untuk selanjutnya ada warna biru. Ini biasa kita pakai untuk memotong seafood seperti cumi, udang, kepiting, dia pakai warna biru. Nah, untuk selanjutnya ada warna hijau. Warna hijau ini biasa kita pakai untuk memotong sayuran dan buah-buahan, kita bisa pakai warna hijau. Untuk selanjutnya ada warna putih. Warna putih ini biasa kita pakai untuk memotong seperti roti yang sudah matang. Nah, untuk selanjutnya kita pakai warna coklat. Ini khusus untuk yang sudah matang seperti ayam atau mungkin daging yang sudah matang, kita pakai warna coklat ini. Nah, tujuannya mengapa sih harus kita beda-bedakan antara warna merah, kuning, hijau sampai ke coklat putih, dan harus kita gunakan masing-masing. Yang pertama dan paling penting adalah kita menghindari proses kontaminasi atau mungkin adanya bakteri yang tercampur di dalam cutting board tersebut. Begitu juga seperti pisau tadi juga harusnya sama warnanya, harus kita samakan dengan cutting board atau talenan. Oke, tadi kita sudah jelaskan, kita sudah sharing tentang cutting board, warna-warna cutting board dan beberapa macam pisau. Selanjutnya kita akan jelaskan atau mungkin kita akan sharing tentang beberapa macam potongan untuk sayuran. Sebelum memotong sayuran atau memotong bahan-bahan, kita wajib tahu dulu cara megang pisau. Megang pisau sama seperti ini dengan pakai tangan kanan yang kuat. Nah, untuk memegang sayuran dia seperti ini. Nah, pastikan tangan itu di belakang ya teman-teman ya, di belakang seperti ini, jangan di depan. Mengapa harus di belakang seperti ini? Kalau depan nanti akan terpotong untuk jarinya. Kenapa di belakang harus seperti ini? Jadi bisa motong tuh lebih cepat untuk teman-teman ya. Kalau di depan dia nggak akan bisa lebih cepat seperti ini, dan terlalu beresiko ya untuk tangannya depan ya, karena pasti
bisa kepotong. Jadi pastikan tangan jari 3 itu di belakang, jadi maju. Nah, seperti ini ya. Ini untuk memotong sayuran biar lebih aman yang jelas. Yang pertama, di sini ada yang sering bilang potongan itu julienne. Untuk julienne, potongan tersebut seperti korek api. Yang pertama adalah memotong seperti slice. Nah, slice seperti ini. Oke. Sesudah menjadi slice seperti ini, kita potong lagi sampai seukuran korek api. Ini yang biasa disebut adalah potongan julienne. Nah, seperti ini. Nah, ini potongan julienne. Ini biasa untuk sayuran yang ditumis, mungkin akan seperti ini potongannya ya. Untuk potongan yang kedua, di sini akan saya coba jelaskan atau kasih cara untuk motongnya. Ini adalah potongan dice. Dice itu apa sih? Dia potongan sayuran yang berbentuk kotak atau mungkin kubus. Nah, seperti ini untuk teman-teman. Ini adalah potongan dice atau mungkin yang biasa orang sebut adalah potongan kotak-kotak. Nah, seperti ini. Ini saya kasih contoh memakai sayurnya wortel ya. Nah, dice seperti ini. Ini untuk besar kecilnya itu bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini. Ini adalah dice atau mungkin potongan kotak kubus. Nah, seperti ini. Nah, potongan ini biasa kita pakai atau mungkin untuk preparation buat apa sih? Seperti kayak sup mungkin. Nah, dia akan memakai potongan kotak-kotak seperti ini. Nah, untuk besar kecilnya menyesuaikan dengan selera masing-masing. Yang jelas bentuknya adalah kotak seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya ada potongan slash. Nah, saya akan praktekkan dengan ketimun. Potongan slash seperti apa sih dan kira-kira biasa dipakai untuk apa? Potongan slash ini adalah potongan bisa melingkar atau bulat seperti ini. Dia agak tipis. Nah, ini slash. Nah, seperti ini. Bisa juga menyerong seperti ini, tapi bentuknya seperti sama tadi. Nah, ini juga sama potongan slash juga. Nah, biasanya ini sering dipakai atau digunakan untuk seperti contohnya mungkin untuk garnish lah. Nah, dia akan pakai potongan seperti ini. Ini namanya potongan slash ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya ada namanya potongan wedges. Untuk potongan wedges sendiri biasa itu dipakai untuk memotong kentang ya. Potongan wedges seperti ini. Ini saya coba untuk memakai kentang ya. Nah, kentang seperti ini. Untuk kentang sendiri tidak harus nggak dikupas, jadi bisa dikupas dulu. Potongannya seperti ini untuk potongan wedges. Jadi seperti apa? Bulan sabit ya. Ini biasa untuk potato. Nah, seperti ini potongan wedgesnya. Untuk selanjutnya adalah potongan shredded. Shredded itu apa sih? Potongan shredded slash tapi dia memanjang. Yang biasa untuk memotong seperti kayak kobis. Nah, untuk potongnya seperti ini kita buang dulu untuk apa? Tulangnya. Jadi potongnya adalah tipis seperti ini, tapi dia memanjang. Kalau slash tadi kan bisa bulat atau mungkin oval ya. Nah, untuk shredded dia tipis seperti tapi dia memanjang. Ini biasanya untuk sayuran digunakan untuk contoh misalnya bikin salad atau mungkin bikin seperti kayak lumpia. Dia akan pakai potongan seperti ini. Yang biasa untuk potong untuk sayuran seperti kayak kobis atau mungkin sawi dan lain-lain, dia pakai potongan seperti ini. Untuk selanjutnya adalah ada potongan chop. Itu biasa kita pakai untuk bawang putih atau mungkin jahe, bawang merah. Untuk potongan chop adalah seperti ini. Ini kita harus geprek dulu seperti ini. Nah, kita cincang-cincang seperti ini sampai dia halus tapi tidak terlalu kasar. Nah, biasanya ini sering kita pakai untuk tumis-tumisan seperti kayak kangkung, tumis bawang putih. Dia akan memakai potongan chop seperti ini. Potongan chop sendiri bukan untuk sayuran saja, mungkin bisa untuk daging atau mungkin untuk ayam. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah sharing tentang warna-warna cutting board, sharing tentang beberapa macam potongan sayuran. Kita lanjut. Untuk kali ini adalah daging. Yang pertama adalah cutting board yang kita gunakan memakai cutting board warna merah ya. Untuk daging sendiri ada beberapa tips cara memilih daging sapi. Sini daging sapi yang bagus seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Kita harus melihat dari segi tekstur warna daging tersendiri. Warnanya masih merah dan mengkilap seperti ini. Ini adalah daging yang masih seger atau mungkin kualitas yang bagus. Ada beberapa tips untuk memotong daging. Salah satunya seperti ini.
Ini mungkin saya kasih contoh untuk motong daging, mau dimasak daging rendang misalnya ya. Nah, kita harus tahu seratnya daging itu kemana. Kita memotong itu melawan serat. Misalnya serat daging seperti ini, lokus ini kita motongnya ke sini. Ini contoh mungkin untuk masakan bisa rendang. Nah, seperti ini. Kalau untuk rendang memang harus agak tebal ya. Kenapa? Karena untuk proses masaknya dia akan lama. Jadi nanti dia akan menyusut atau mungkin menjadi kecil. Ini contoh mungkin untuk rendang, untuk semur seperti ini. Untuk yang kedua, ini potongannya slice seperti ini. Tapi tetap ya, kita harus melawan serat. Tujuannya biar daging tersebut bila kita masak itu tidak mudah hancur. Ini adalah slice tipis, tapi tidak terlalu tipis juga. Ini biasa kita pakai untuk dimasak seperti kayak tumis, atau mungkin buat di balado juga bisa. Untuk ukurannya bisa seperti ini atau mungkin lebih lebar lagi juga bisa. Ini kita slice, tapi ini agak memanjang ya, biasa untuk beef teriyaki ya, seperti inilah potongnya lah. Untuk tips bagaimana cara biar daging itu bisa lebih empuk, yang pertama bisa memakai nanas. Nanas itu kita blender, kita campurkan ke daging, itu akan bisa membuat daging itu cepat empuk juga. Akan tetapi jangan terlalu banyak. Untuk tips yang kedua, bisa pakai baking powder. Apa sih baking powder? Baking powder itu suatu campuran bahan yang biasa kita pakai untuk membuat suatu roti, seperti roti tawar dan lain-lain. Nah, ada baking powder itu bisa juga kita pakai untuk metode pengempuk daging. Dengan catatan jangan terlalu banyak juga, karena nanti biar tidak berpengaruh terhadap rasa atau mungkin tes daging tersebut. Tadi kita udah bahas tentang daging, bagaimana potongan daging dan cara untuk mengempukkan daging. Kita lanjut di sini. Saya akan coba jelaskan untuk memfilet atau mungkin memotong daging ayam. Yang pertama kita harus memakai cutting board yang berbeda. Bila tadi daging itu kita pakai warna merah, sekarang untuk jenis unggas kita pakai warna kuning. Untuk memotong ayam seperti ini ibaratnya contohnya memotong ayam kita mau membuang tulangnya ya. Nah, seperti ini. Kita ambil sedikit sini. Dari dadanya kita ambil sedikit. Nah, di belakang juga sama, kita garis seperti ini. Selanjutnya kita potong dari sisi sayap. Nah, seperti ini ya. Habis ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, tarik seperti ini, nanti dia sudah akan mengikuti. Nah, kita tarik seperti ini. Bila sudah jadi seperti ini, kita ambil potong tengah bagian kulitnya, kita pisahkan antara paha dan dada, dan kita pisahkan juga untuk bagian sayapnya. Kenapa harus kita pisahkan? Di sini ada yang cocok untuk dimasak apa sih? Nah, salah satunya sayap. Sayap ini biasa kita pakai atau mungkin sering kita lihat untuk membuat suatu masakan atau mungkin menu seperti kayak chicken drumstick. Jadi seperti ini caranya adalah kita ambil, kita potek seperti ini. Udah seperti ini kan, ini patah nih sini, patah. Kita potek terus, kita tekan. Nah, sudah akan keluar tulangnya. Tinggal kita potong. Jadi tidak perlu mengupas pakai pisau satu-satu, enggak. Nah, udah seperti ini. Kita perlihatkan tulangnya. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah biasa dibikin menu chicken wing atau mungkin chicken drumstick seperti ini. Paha itu paling cocok untuk dimasak seperti kayak opor atau mungkin ayam goreng ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk memotong ini. Contoh mungkin untuk memotong di opor seperti ini. Untuk besarnya menyesuaikan dengan keinginan atau mungkin sukanya besar seperti apa. Ini contoh paha satu, paha bawah, dan ini paha atas. Untuk bagian dada tersendiri ini paling cocok dimasak untuk seperti kayak steak grill. Ini paling cocok, paling enak memakai bagian dada ayam. Di dalamnya ini ada seperti ini. Nah, ini adalah loinnya. Ini bisa kita ambil dulu. Nah, kita ambil seperti ini, sangat mudah. Nah, untuk loin sendiri ini bisa dijadikan suatu makanan atau mungkin menu tersendiri. Contoh misalnya buat breaded chicken, dia pakai loinnya ini. Untuk tips bagaimana cara memilih ayam yang masih bagus, yang pertama kita lihat dulu
kita lihat warnanya masih seger, tidak berair dan tidak berwarna biru. Sekarang saya lanjut, ini untuk memotong seafood atau mungkin ikan atau mungkin itu cumi. Yang pertama kita pakai cutting board yang warna biru. Ini untuk memotong cumi. Nah ini saya kasih contoh, kita memotong ring. Ring itu dalamnya bulat seperti ini. Ini biasa dimasak atau mungkin menu seperti kayak calamari atau mungkin cumi goreng tepung seperti ini. Jadi tidak perlu dibelah. Nah, seperti ini. Ada lagi satu untuk cumi itu bisa dibikin motif atau mungkin seperti garis-garis ya. Caranya seperti ini. Kita ambil cumi seperti ini, kita belah jadi dua. Nah, seperti ini. Kita lebarkan. Paling penting pertama adalah satu, tangannya kita tetap di belakang. Seperti tadi yang kita pertama ngomongin cara memegang pisau dan lain-lain. Seperti ini di belakang. Kita potong seperti ini. Ini jangan sampai putus ya. Jadi hanya separuh. Jadi harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam. Nah, seperti ini. Kita lihat seperti ini. Kalau sekarang mungkin nggak begitu terlihatan. Akan tetapi bila cumi ini direbus atau mungkin dimasak, dia baru akan kelihatan motifnya seperti ada kayak kotak-kotaknya. Selanjutnya kita mencoba untuk memotong ikan. Yang pertama kita lihat arusnya ikan itu kemana, atau mungkin melawan arahnya seratnya ikan. Kita potong seperti ini. Ini salah satu contoh untuk slice. Ini biasa sering digunakan untuk makanan seperti ikan goreng tepung, ikan asam manis, atau mungkin ikan balado. Dia akan dipotong slice seperti ini. Untuk tebal dan tipisnya menyesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk selanjutnya, potongan ikan ini berbentuk dadu atau mungkin dash. Ini biasa dipakai untuk masakan seperti sup atau mungkin tom yum. Dia potongannya seperti ini. Dia kotak atau mungkin balok seperti ini. Nah, pastikan durinya sudah tidak ada ya. Untuk memilih ikan yang bagus, yang fresh, tipsnya adalah kita perhatikan ikannya masih segar atau enggak, dan di bagian insangnya kita lihat masih berwarna merah segar atau tidak. Kalau itu warnanya sudah biru atau sudah pucat, kalau saran saya mending jangan membeli ikan seperti itu. Untuk tips yang kedua, bagaimana cara memisahkan antara duri dan daging ikan. Gunakan pisau yang tajam, kita file dulu. Sehabis difile, kita raba di bagian dagingnya yang sudah terfile dari tulang-tulangnya. Kita raba, bila mana masih ada suatu duri atau mungkin tulang ikannya, kita cabut memakai pinset atau mungkin penjepit yang khusus untuk mengambil duri-duri di bagian ikan. Nah, untuk selanjutnya tadi kita sudah ngomongin tentang ikan, daging maupun ayam, seafood, cutting board juga sudah. Di masakan Indonesian food sendiri itu ada 3 basic bumbu. Yang pertama adalah bumbu putih, bumbu kuning, dan bumbu merah. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana cara membuat 3 macam bumbu tersebut. Kita mulai yang pertama. Siapkan blender. Nah, di sini kita akan mencoba membuat bumbu merah, bumbu dasar merah untuk Indonesian food. Bahannya adalah ada cabai merah besar, ada bawang putih, ada bawang merah, ada kemiri. Ini adalah basic bumbu dasar merah. Langkah pertama, pastikan biji cabai kita buang. Nah, bijinya kita buang sampai benar-benar bersih, biar nanti tidak terlalu pedas. Setelah kita buang, kita potong-potong. Kita masukkan ke dalam blender. Oke, kita blender sampai semua bahan itu halus semua. Nah, seperti ini. Ini sudah halus. Setelah ini kita akan masak. Karena tadi kita sudah ada minyak gorengnya untuk ngeblender. Jadi untuk masaknya kita tambahkan tapi sedikit saja. Kita tuangkan, kita masak semua sampai matang, kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit dengan temperatur api kecil. Bila sudah jadi, bentuknya seperti ini. Ini untuk basic bumbu merah.
Bumbu ini bisa disimpan di 1 minggu ke depan, ini masih bisa kita simpan di dalam kulkas. Untuk selanjutnya ada basic bumbu putih, itu terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Ini adalah basic bumbu putih. Untuk prosesnya atau caranya sama seperti tadi, kita membuat bumbu merah, kita blender dengan minyak, kita masak seperti tadi. Cuman yang membedakan adalah tidak ada cabenya. Nanti itu jadinya adalah bumbu putih. Untuk selanjutnya ada namanya basic bumbu kuning. Bumbu kuning tetap ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri ditambah dengan kunyit. Nah, ini kunyit. Kita potong dulu. Nah, seperti ini. Untuk proses selanjutnya kita blender sama seperti yang tadi awal kita memblender bumbu merah. Kita blender semuanya sampai halus, kita masak sampai benar-benar matang. Nanti akan jadinya adalah bumbu kuning. Nah, dari 3 bumbu ini cocoknya untuk masak apa sih atau membuat menu apa sih? Yang pertama, contoh kita membuat menu seperti kayak rendang daging. Rendang daging itu adalah gabungan antara bumbu merah ditambah dengan bumbu putih. Ini jadinya rendang daging. Kalau memang suka warnanya nggak kuning, mungkin dikasih bumbu kuning sedikit tidak apa-apa. Untuk selanjutnya bumbu rujak. Bumbu rujak itu terdiri dari bumbu putih sama mungkin bumbu merah. Nanti jadinya bumbu rujak. Ditambah lagi ada rempah-rempah yang lain seperti serai, daun salam, daun jeruk. Itu basic dari segi rempah-rempahnya untuk masakan Indonesian food. Nah, untuk misalnya membuat seperti sup atau mungkin bakso, itu cukup menggunakan bumbu putih. Opor ayam juga bisa pakai bumbu putih. Cuman kalau misalnya opornya suka warna kuning, mungkin bumbu putih ditampurkan dengan bumbu kuning sedikit. Jadi nanti warna opornya akan ada sedikit kuningnya. Oke, tadi kita sudah bahas dari pertama, dari kita belajar tentang warna cutting board atau talenan, belajar tentang beraneka macam pisau, sampai kita belajar tentang potongan daging seperti apa, potongan seafood seperti apa, sampai yang paling terakhir tadi kita belajar tentang basic-basic bumbu Indonesian food, ada apa aja sih dan cara membuatnya seperti apa sih. Nah, tadi kita udah sama-sama belajar. Berikutnya untuk tips bagaimana sih cara kita menyiapkan suatu bahan makanan. Yang langkah pertama kita harus tahu jumlah packnya. Yang kedua kita harus tahu kualitas bahan, bagusnya seperti apa, yang fresh seperti apa. Yang ketiga adalah preparation. Nah, 3 ini harus berjalan karena untuk menghasilkan suatu karya atau hasil yang maksimal. Yang paling terakhir yang nomor 4 adalah harus direview ke customer mungkin atau ke pelanggan, bagaimana hasilnya, memuaskankah atau mungkin ada yang kurangkah. Kita harus banyak belajar dari tamu-tamu atau pelanggan kita untuk menghasilkan sebuah karya atau produk yang bagus. Dimulai dari 1, preparation, persiapan yang matang. Yang kedua, bahan-bahan yang bagus. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bisa bermanfaat.